يالله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah majelis taklim Fa'ina Tadhabun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama berkumpul di majelis taklim Muallim Awad bin Said Joban. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, memberikan anugerah kepada kita serta kenikmatan. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini segala hajat-hajat kita diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu fikih itu adalah ilmu yang dipakai untuk sarana-sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menginginkan paham, mengerti di dalam melakukan ibadah, hendaknya dia tafaqquh. Apa itu tafaqquh? Hendaknya dia mengerti ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih itu adalah sebagai kunci kesuksesan kita di dalam memahami bagaimana cara beribadah yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang sampai masa tuanya kurang mengerti di dalam masalah ibadah-ibadah ini. Jadi penting, tempo hari kita menjelaskan tentang wudu, kita menjelaskan tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah yang benar. Pada malam ini penjelasan bab fikih kita tentang mengenai wajibnya seseorang itu berdiri ketika dia hendak takbiratul ihram. Jadi ketika bangun mau sholat, untuk berdiri itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, alal qadir. Kalau orang yang nggak mampu, lain lagi, ada hukum-hukumnya. Tetapi yang namanya berdiri itu tegap ketika takbiratul ihram, kalimat dari Allahu Akbar. Jadi dari Allah sampai Akbar wajib. Kalau dia orang sehat, bisa berdiri, bisa lempang, bisa jalan. Hanya saja orang tersebut nggak bisa untuk ruku, nggak bisa sujud, atau di antara dua itu. Jadi bagi orang-orang yang dia itu punya penyakit, misal kata kakinya bermasalah, tidak bisa ditekuk, atau belakangnya sakit, tidak bisa dipakai untuk sujud, atau ada orang memang punya penyakit jantung yang kira-kira kalau dia sujud terlalu lama sakit, menahan, merintih, maka orang tersebut yajuzu yusalli qaidan, dia boleh sholat dalam keadaan duduk, bil kursi, pakai kursi atau selainnya. Tetapi kalau dia mampu berdiri, maka orang tersebut
wajib dia berdiri ketika takbiratul ihram. Contoh, kursi kita taruh di depan, imam mau mulai sholat zuhur. Ada orang nggak sanggup dia ruku, nggak sanggup sujud, tetapi kalau berdiri bisa ngangkat kursinya, dia bisa, kursi yang dilipat bisa dia bawa kemana-mana, dia bisa jalan, bawa mobil dia bisa. Tetapi kalau ruku nggak kuat dianya, atau sujud nggak kuat, tetapi berdiri bisa. Nah, orang yang seperti ini wajib ya ketika sholat fardu, ya sholat fardu yang 5, kita nggak bicara sholat sunnah. Ketika sholat fardu maka dia berdiri ketika takbiratul ihram, hukumnya wajib. Jadi ambil kursinya, ikut sama imam. Idza kabbaral imam, kalau imam itu mengucapkan Allahu Akbar. Ini ada nuktah di sini. Perhatikan. Apa tuh nuktah? Hati-hati. Jangan imam belum selesai ya bertakbir kita udah duluan. Kita keluar dari sholat. Ya, kalau kita makmuman batal kita punya sholat. Hati-hati. Makanya orang bilang jangan berbarengan, imam Allah kita tuh Allah, nggak boleh, ya selesaikan dulu imam. Kalau ada makmum, imamnya baru Allah, makmum sudah akbar, menganggap dirinya sudah masuk di sholat. Gimana itu sudah masuk di sholat? Imam belum akbar, baru hati-hati. Sebagian imam tuh kadang-kadang panjang mereka, ya. Saya juga kadang-kadang kurang ngerti ya. Ada kadang-kadang pakai gaya-gaya modelnya macam-macam. Saya kadang-kadang pernah dulu ada ya akhi ya di Rawamangun sengaja bawa saya, tahal ente sholat zuhur di masjid, anak punya anak sekolah. Pergi saya ke situ ke Rawamangun. Sampai masjidnya gede luar biasa ya, di atas masjidnya, naik kita ke atas. Masjid Masya Allah, cuman imamnya antik. Imam ke sekolot, udah tua, antik ya. Apa antiknya? Ketika mau takbir itu luar biasa, goyahnya tangannya Allah, sampai anak ketawa nggak kuat. Anak pikir imamnya kumaha begitu ya. Pokoknya aneh weh ya. Anak bukan ghibah, ini kisah nyata. Jadi macam-macam. Nggak ngerti modelnya apa begitu. Selesai sholat, anak nyengir ketawa, kata akhi, udah ente kan. Anak bilang aneh ya. Anak bawa ente ke dia biar ente paham, biar ente tahu. Ini yang suka anak alami sama Rijal ini. Antik ya orang. Anak bilang ya gitulah macam-macam model-model orang ya. Mending kalau orang bilang Ka'bahna tengelihatan ya. Dulu di Hadramut ada satu orang wali, kalau sholat itu lama takbiratul ihramnya. Wali ya. Belum jadi ya. Akhirnya ada selesai begitu dia jadi, selesai sholat bubaran, ayat makmum ya datang sama dia, ya Syekh, dia bilang tawalta fi takbir, dia bilang lama ente masuk di takbir. Dia bilang Anda belum ngelihat Ka'bah, dia bilang. Subhanallah. Jadi al-bait garabahullah. Ini kita bicara tentang wali Allah. Jadi Al-Quran sendiri kita mesti yakin wali itu ada ya. Kenapa itu wali-wali? Karena wali-wali itu memang kehidupannya nggak sama ya ikhwan sama kita. Beda. Karena mereka itu khawarikul adah. Apa itu khawarikul adah? Perilaku mereka itu di luar adat kebiasaan manusia normal. Di luar adat kebiasaan manusia normal ya. Mereka kalau ibadah lama, kalau ibadah ayat jelma ibadah sholat malam ya sampai 7 juz bacaan ya, 2 rakaat 7 juz dihabiskan. Ente jalan-jalan kepala kalau ikut makmum sama dia, tak bakal sanggup. Kalau kita bilang aduh anak terpercaya saat kumaha terpercaya Nabi Muhammad kumaha ibadahna sampai pecah-pecah kakinya, bengkak-bengkak kakinya Rasulullah, mingkasratil qiyam, terlalu banyaknya berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadzalika ummatuh, begitu juga umatnya Nabi Muhammad SAW, luar biasa ibadahnya. Pokoknya catat sama diri kita, wali-wali itu punya kehidupan beda sama orang, beda sama kita. Kita makan luar biasa, ya, tidur luar biasa. Wali makan sedikit, bangun malamnya kenceng.
Udah beda. Udah beda. Kita ngelonin harim aja sepanjang malam. Ya, bukan bantal guling, harim yang dipeluk sampai azan subuh. Mereka mantep. Ya, sekejap minta izin sama istrinya bangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang dihadapkan mereka. Akhirat itu lebih bagus daripada kehidupan di dunia. Makanya Nabi Muhammad itu paham, mengerti. Orang-orang seperti ana dan antum ini nggak paham kehidupan ini, kita kurang ngerti. Makanya ibadah orang biasa-biasa. Tapi ayah orang-orang belum azan saja sudah menantikan azan berkumandang. Rindu mereka, syauqan. Kapan azan ya? Kapan azan? Menantikan. Kalau kita mantep, lagi enak-enak main azan, dah azan masuk. Jadi merasa kayak apa gimana? Ya, kehadiran azan itu seperti mengganggu kepada orang. Sedangkan Nabi Muhammad tuh kalau rindu sama azan, ya ingin mendengarkan azan berkumandang, apa kata Nabi Muhammad? Arihna bina ya Bilal. Allah, itu yang sering diucapkan oleh Nabi. Arihna bina ya Bilal. Maksudnya gembirakan aku dengan kumandang azan. Makanya Nabi mengatakan waju'ilat qurrata a'yun, ya, a'yuni fis sujud. Dalam riwayat fis shalah. Jadi dalam riwayat fis sujud, dalam riwayat fis shalah. Jadi Nabi itu kalau sudah sujud luar biasa. Nabi kalau sudah sholat udah luar biasa. Bainahu wa bainallah. Ingatannya cuma dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat malam. Ini umat Nabi Muhammad sholat malam, ibadah lamal fajar sampai fajar. Ya, qablal fajri, sebelum fajar berkumandang, yasma sautad diq. Tahu diq antum? Ayam. Ya, ad-diq itu ayam. Ayam apa tuh? Ayam jantan berkokok ya. Yasma sautad diq. Ya, mendengar suara kukuruyu. Kan begitu kan kalau sebelum fajar. Fa kharaja, keluar ya orang ahli ibadah nih, keluar fakallama dik qala ya dik uskut, wahai ayam diam, la tufarriq baini wa bainallah, jangan kau pisahkan malam ini aku bersama Allah, filadzah, nikmat beribadah sama Allah, al-buka ma Allah, nangis ya, ketika ngadap Allah sudah dia tahu aku dalam fi hadratillah, Allahu akbar, ma hunaka kabiran siwaka ya Rabb. Ketika masuk sholat sudah begitu, Allahu akbar, Allah maha besar, ma hunaka, tidak ada di luar sana ya syai' ya akbar minna, enggak ada yang lebih besar dari siwak, enggak ada yang seperti engkau ya Allah, cuma engkau. Kemudian fasuri afikiratil Fatihah, baca Fatihah ya. Ya ikhwan, rukun-rukun ini ya, rukun sholat ini kan ada 17. Rukun sholat ada 17. Dari 17 itu dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Yanqasimu ila arba'ati aqsam. Rukun qalbi. Ya, rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Rukun qalbi itu orang bilang yang berpanutan ya, yang menurut hati. Jadi yang berurusan dengan hati. Mahya, apa itu? An-niyah. Niat. Niat itu rukun qalbi. Jadi lamun ayat jelma Allahu akbar. Begitu sudah sholat, anak sholat apa nih ya? Zuhur apa asar? Batal tuh jelma ya? Batal. Kenapa? Karena ente nggak niat. Anak sholat apa nih ya? Asar apa zuhur nih? Ya, maghrib apa isya? Ya, jelma model kayak begini berarti ente sholat. Kenapa? Ente tidak menghadirkan niat ente berbarengan ketika dengan takbiratul ihram. Allah, di situ ente niat. Karena niat itu mahalluha qalbu, tempatnya di hati. Saya berapa kali mengingatkan sama antum-antum, kenapa hati itu disebut hati? 5 sumya qalb, karena qallaba yuqallibu, ya. Berputar-putar, orang bilang berpindah-pindah. Ya, kadang-kadang semangatnya luar biasa mau ibadah, kadang-kadang malam ngomongna lain, pagi ngomongna lain. Ente besok ya dibere sama anak Isnin Miliun ya. Ya khair, jazakallah khair.
Bangun pagi-pagi subuh nungguin weh si Rijal. Begitu datang, iya anak kasih wahat dulu weh kan. Wahat dulu ke ente. Naon? Hatena berputar. Ya. Jadi ente netep. Begitu sudah hati. Makanya masumiyal qalbu illa qallabah. Ya, enggak disebut dia dengan hati karena suka berpindah-pindah, ya, suka berbalik-balik, ya. Jadi kalau ngomong enggak netep. Makanya orang itu selalu minta kepada Allah ketika berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang memutarbalikkan hati. Man yuqallibul qulub? Allah Jalla Jalaluh. Saha yang suka memutar-mutar balikan hati? Istri ente? Anak ente? Bukan. Guru ente? Bukan. Allah. Dia yang suka putar balik hati ente. Makanya Nabi Muhammad selalu minta kita, mengajarkan kepada kita, baca kata Nabi Muhammad sering, aksiru minad doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang suka memutarbalikkan hati, nah, tetapkan hatiku ini atas agamamu, ala syariatik. Penting. Kalau Nabi saja yang orang bilang sahibul qalb, ya, sahibul qalb, ya, orang bilang yang punya hati bagus, itu selalu doa dengan begini, kumaha lagi kita, yang hati na kelas 3, ya. Kita ini udah hati kita udah paling hati yang udah paling bawah lah, ya, tingkatan hati orang ya. Kita ini bukan, jujur aja bukan ini. Jadi nggak usah pakai ya hano. Kita ini orang singit weh, ya. Memang kita ini orang terpenting di hadapan Allah. Kita ini benar-benar orang merugi. Nanti kalau udah di akhirat baru kita sadar, merugi, kita ini merugi. Kenapa banyak waktu yang kita buang yang untuk tidak benar, ya, dibandingkan yang benar. Tidur lebih banyak kalau dihitung-hitung daripada ibadah sama Allah. Banyak, jujur. Coba hitung diri kita. Berapa waktu kita regut malam berapa jam, regut zuhur, ba'da zuhur berapa jam. Hitung ibadah ente berapa jam sama Allah. Itu aja udah ketahuan. Wah, anak sholat cuma sekian menit, ya, zuhur, asar sekian. Jumlahkan weh. Makannya ente sabaraha kali. Berapa jam ente pakai buat makan? Berapa jam ente pakai buat minum? Ngobrol berapa jam ente pakai? Ya, terus duduk-duduk sama sohib, ya, di warung, di mana kumpul segala macam, ya, lagi enak, farijil ham. Berapa waktu yang ente habiskan? Coba jumlahkan semuanya. Berapa banyak waktu yang ente buang sia-sia dengan waktu ente bersama Allah? Lebih banyak yang sia-sia. Itu aja, yakin. Makan kita lebih lama kadang-kadang. Kalau makan nyari milih-milih tempat, mesti di sana, di tempat anu. Kalau makan sambil nginikan sate ngelihat pemandangan. Tapi kalau ibadah termilih-milih sama Allah. Di mana weh, di pojok weh, pakai sejadah, guys, kayak alah, udah. Kita ngukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak memilih tempat yang enak, anu kumaha, minyak wangi dianukeun, tak ya. Lebih banyak berani ngabiskan duit buat yang hal-hal nggak penting. Tapi kalau untuk orang bilang untuk bikin dirinya wangi, ngadep Allah pakai minyak wangi, Nabi katakan, ya, al-ud, minyak wangi yang paling bagus. Rasulullah itu paling suka. Hubbiba alayya, apa kata Nabi Muhammad? Perempuan, at-tib, minyak wangi. Kenapa minyak wangi itu menjadi penting? Orang Arab tuh di Saudi, minyak wangi kalau datang ke Indonesia cari minyak gahru yang harganya, ya, satu botol begini sampai puluhan juta. Antum mungkin kaget, ada cuma 3 mili itu dijual dengan harga di Indonesia ini dijual dengan 25 juta. 3 mili. Kita kadang-kadang heran, guys, magrum ya. Tapi anak pernah nyoba, ditaruh di tangan anak, 3 hari nggak hilang-hilang baunya. Anak baru geleng-geleng kepala. Pernah anak cium gini kan, subhanallah, ini otak langsung enak, subhanallah. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu benar, sadik apa yang dikatakan Nabi. Makanya dibilang orang yang suka mencium kepada yang bagus-bagus, termasuk atib, minyak wangi, panjang umurnya. Tapi orang yang sering mencium yang busuk-busuk, pendek umurnya. Ini subhanallah. Makanya antum melihat, ya, mata kita ini kalau selalu memandang kepada yang hijau-hijau, mata antum insya Allah jadi awet. Ngelihat yang hijau, ngelihat pemandangan yang bagus-bagus, bunga, seneng ke mata antum, seneng. Tapi antum kalau ngelihat yang jelek-jelek gahar tuh, gahar. Halah, males anak ngelihatnya. Ayam, ya, buang air, keluar tai kotok. Males antum. Tetapi kalau minyak yang diberikan, makanya dikata termasuk sesuatu yang tidak boleh ditolak ketika diberi, termasuk minyak. Orang sombong yang menolak.
Fadhal ya akhi. Afwan. Nggak boleh, hati-hati. Kata Nabi Muhammad, sesuatu yang apabila diberikan jangan ditolak, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena minyak itu akan mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk mendekatkan ente kepada Allah, dicinta sama Allah. Kenapa? Karena Allah suka yang wangi-wangi, ya. Makanya jangan heran kalau ada orang dari Saudi sampai cari gahru itu 1 kilo 60 juta. Anak kaget kadang-kadang, ayah sohib bawa. Nah ini, coba lihat, sabar hai, anak minta sedikit. Ini 60 juta sekilo, Ustaz. Ya mah bukan kelas ente. 60 ya. Anak pikir, anak bilang, anak kira 300 60 juta ya pesanan orang. Ketemunya mesti di hotel, ketemunya mesti di tempat makan, Al Jazeera, kalau bawa-bawa barang-barang begitu. Anak ngelihat kayak mafia. Minyak wangi gahru dari Kalimantan didatangin 1 botol. Sabraha ini udah ada pesanan orang 150 juta. Keleng kita merinding kadang-kadang. Subhanallah, kadang buat apa ini orang, buat apa? Padahal bukan buat dijual lagi, buat dipakai. Subhanallah, pakai. Ente ngadepin istri di rumah, minyak wangi, enak kan malam Jumat, taruh di belakang kuping, taruh anu. Kita kalau ditanya aja cara pakai aktif bagaimana minyak wangi, cara pakai menurut sunnah Nabi Muhammad, kita tahu. Kadang-kadang ada orang ngasih minyak wangi. Padahal kata Nabi Muhammad, kalau ada orang memberikan minyak wangi begini, taruh nih di perut tangan ente, ya, yang sebelah kiri. Teteskan di sini, ya, kemudian ya antara perut jempol ente, yang kiri yang kanan diadukan sama-sama begini. Itu kalau dapat minyak wangi. Ini sunnah Nabi. Kemudian taruh di mana? Taruh di kening ente, nih di alis, ginikan. Ya, setelah dialis kemudian di dekat kumis, ginikan dekat kumis. Ya, ginikan. Ya, gini, baru ke belakang. Itu sunnahnya, belakang sini, set, baru ke sini, baru. Itu sunnah Nabi kalau memakai atib. Jadi ada hal-hal penting yang perlu kita paham, kita tahu. Kenapa? Satu masalah ini aja antum tahu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah yang antum lakukan. Itu hebatnya ilmu, berharganya ilmu. Satu saja duduk di majelis kayak begini, ente tahu satu masalah saja yang yang ringan sepele, tapi ente amalkan, itu lebih baik daripada ente sholat 1000 rakaat sholat sunnah nawafil. Tak ada harga sholat ente. Tapi kalau ada masalah hukum dalam agama yang ente paham kemudian ente amalkan, makanya dikatakan orang itu nggak perlu ilmu banyak, ilmu seetik tapi diamalkan, itu yang perlu. Man ta'allama wa 'allama wa 'amila bima fi. Belajar, ajarkan orang, karena mengajar itu sedekah namanya. Ada orang sedekah pakai duit, ada orang sedekah pakai ilmunya. Ya, makanya dikatakan, orang bilang di dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang yang menuntut ilmu itu tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah bangkrut. Itu bahasa Allah di dalam Al-Quran, tijaratan lan tabur. Makanya kalau nitipkan anak ke pondok, ke pesantren, khalas, ente titipkan anak ente fisabilillah di jalan Allah. Berarti duit yang ente kirim setiap bulan, apapun yang ente berikan sumbangsi setiap bulan buat anak ente, itu di jalan Allah. Kecamkan itu, bukan sia-sia duit ente, di jalan Allah. Apalagi kalau ente kirim anak ente untuk menghafalkan Al-Quran, khalas, lakal jannah, ente surga. Surga. Kenapa saya katakan surga? Karena seorang anak saja yang menghafal 1 juz aja itu sudah bisa memberikan mahkota di kepala ayahnya nanti pada hari kiamat. Mahkota min zahabin, dari zahab, ditaruh di atas kepala uminya, di atas kepala abahnya. Fa kaifa idza hafidha salasina ajza. Bagaimana kalau anak itu menghafal 30 Al-Qur'an? Allah. Dulu waktu Syekh Ali ditusuk Syekh Ali, ada satu orang ulama ya dari Sudan mengatakan, orang yang menusuk dia itu adalah orang yang menusuk keluarganya Allah. Maka orang itu kalau tidak bertobat, neraka yang paling bawah tempatnya. Sampai begitu ulama Sudan. Kenapa dia bicara begitu? Karena dia tahu Syekh Ali itu orang hafal Quran. Karena dalam hadis Nabi ya, orang yang hafal Al-Quran ya, ahlul Quran hum ahlullah. Orang yang hafal Quran, mereka itu keluarganya Allah. Kumaha ente ganggu keluarga Allah?
Bagaimana murkanya Allah kalau keluarganya yang terganggu? Karena darah dagingnya mengalir kalam-kalam Allah. Darah dagingnya mengalir kalam Allah. Ada satu ulama di Hadramut punya anak hafal Quran. Anak ingat cerita ini. Ketika anaknya masuk dari pintu, si ulama ini sedang mengajar. Anaknya yang hafal Al-Quran umur 9 tahun, ketika masuk bangun si ulama ini. Fakam, fawaqafal dars, berhenti ya dari ngajar. Yang hadir ribuan di majelisnya. Sampai orang-orang berkata, luar biasa sekali anaknya ketika datang sampai dia bangun. Fa'ajlasa indah, didudukkan di sebelah kanannya. Alal yamin, bukan yasar, alal yamin. Faqabbala, dicium kepala anaknya. Summa qabbala yadah, diambil tangan anaknya, dia cium. Dicium, benar-benar dicium sampai suaranya didengar oleh orang. Dia lanjutkan darasnya. Begitu selesai, rupanya si orang ulama ini tahu hati-hati orang nggak benar. Dia bilang, tahukah kalian kenapa aku melakukan seperti itu kepada anakku? Bukankah dia saja, siapapun yang seperti dia akan aku lakukan seperti itu. Anakku ini menghafal Al-Quran dari umur 6 tahun. Dia hafal Al-Quran berikut tafsir-tafsirnya. Dia paham hadis Nabi Muhammad. Banyak kitab-kitab yang dihafalkan oleh anakku ini. Belum besar dia, masih kecil. Makanya setiap aku melihat dia masuk, bukan saja di majelis ini, di rumah manapun, dalam waktu apapun, ya, aku dalam keadaan di kendaraan, aku lihat dia datang akan menghadap kepadaku, aku bangun dari kendaraanku, aku dekati dia. Mungkin kalian bertanya, kenapa aku lakukan itu? Karena aku tahu di dalam tubuhnya mengalir kalam-kalam Allah, dan dia ini keluarga Allah. Maka aku tidak akan menyia-nyiakan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Aku muliakan dia walaupun dia anakku. Aku cium bukan tangannya yang kucium, yang kucium semua kalimat-kalimat Allah agar aku mendapatkan keberkahan. Sampai kayak begitu diagungkan. Ayat jelma naik ke atas panggung, orang hafal Quran ditusuk. Kumaha tuh jelma bahlul. Sian. Gila terlatih. Heran, kok mesti ada orang-orang gila terlatih cuma di zaman sekarang. Zaman dahulu tuh pernah ngedenge kita. Ayah Ustadz Muhammad Al-Amri lagi enak-enak ceramah di Sambit. Iya. Di mana tuh orang gila? Kok tak ayah? Dari zaman Pak Harto orang gila kayak begitu tak ayah. Kok ayah zaman sekarang orang gila nak? Ajaib orang gila zaman ini ya. Makanya satu-satu kemajuan, keistimewaan ya. Bangsa ini sekarang ya, kepemimpinan ini ada nilai plusnya. Apa nilai plusnya? Ya, orang gila di zaman ini sudah pinter bisa mengincar ulama. Udah pinter, udah canggih orang gila sekarang. Udah tahu mana ulama, mana bukan ulama, mana imam makan mau dipacok, ya. Jadi sudah terlatih, ya. Ini namanya kemajuan, ya. Ada kemajuan. Kalau dulu orang gila bahlul, sekarang orang gila udah pinter. Udah bisa pegang HP. Kemarin di Bandung bakar masjid, merusak masjid. Ditanya, anak gelo. Kumaha orang gila bilang saya gelo. Anak jelma gelo. Lah jelma gelo itu kok bisa merusak masjid? Subhanallah ya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan yang penting di dalam sholat kita ya. Jadi kalau kita ketika menghadap takbiratul ihram itu berdiri, kalau kita mampu sanggup, walaupun kita nggak bisa ruku dan sujud, berdiri itu hukumnya wajib. Ambil kursi, Allahu Akbar, imam ya, imam Allahu Akbar, kita dari belakang. Sholli fardal maghrib salah rakaatain, mustaqbilal qiblah, adaan makmuman, Allahu Akbar. Kalau Imam Syafi'i niat itu muqarinan, berbarengan. Ya, dengan kalimat Allah, dari Allah sampai akbar. Ente pasang niat di situ. Karena tempat niat itu di hati, mahalluha fil qalb. Jadi ente barengin Allahu sholli. Gitu aja gampang. Oh, susah kan? Susah karena ente nggak biasa ngelatih. Coba mulai ini pulang ke rumah ngelatih. Allah, ya. Ini kan lihat Allahu sholli akbar. Bisa. Udah keseringan, udah bisa. Karena selama ini kita bermadzhab Imam Syafi'i, tetapi niat kita madzhabnya Imam Ahmad dan imam-imam lain. Maksudnya apa? Ya, niatnya sebelum akbar. Usolli fardhal isya arba rakaatin mustaqbilal qiblati adan makmuman. Allahu akbar.
Jadi kita ngikutin imam-imam yang lain, padahal kita mazhab Imam Syafi'i. Coba kembali kita ya ke mazhab kita sendiri supaya ya enak, supaya jelas, supaya gampang ya, agar supaya kita menjadi orang yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada sedikit faedah. Mungkin faedah ini bagus untuk kita amalkan. Ada satu faedah disebutkan di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Kaifa Takunu Ghaniyan, ya, bagaimana cara supaya bisa jadi kaya. Itu judul kitabnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di dalam kitab itu disebutkan man arada an yuzilla hammu. Saha-saha jelma yang kepengen ya dikeluarkan ya, dihilangkan rasa kegaduhan, kesumpekan dalam dirinya, yuzilla hammu wa huznuh, dan rasa sedihnya meratapnya ya. Apa saja kita kehilangan anu kan pasti sedih, ingat ya, rumah tangga berantakan kia ya, amalkan iya ya. Terus kemudian wa yuzilu waswasatuh, ini yang paling penting lagi, yang ketiga. Jadi waswasnya dia tuh hilang. Orang waswas kesian, penyakit ya. Waswas itu marad. Jangan dihina kalau ada orang waswas udah masuk di sholat ya keluar lagi merasa batal, itu penyakit ya, marad. Jadi jangan kita hina kalau ada orang begitu, nggak boleh ngeledek kita ya, kesian, kita doakan, kita anukan. Kenapa? Itu bukan kemauan dia, memang waswas, yuwaswisu fi sudurin nas. Penyakit waswas itu ya begitu ya. Kadang-kadang anak anu tadi begini, ada yang netes nih, ada yang anu ganti lagi sarung. Ente kalau ngeliat ada orang-orang waswas yang udah paling full, waduh kesian ente, kesian sampai habis badannya. Masuk kamar mandi, ya anu lagi, wah baju anak pulang lagi, anu ganti lagi anunya, sampai kayak begitu. Itu kalau orang terkena penyakit waswas. Karena Nabi Muhammad marad, al-waswasa marad. Waswas itu penyakit. Bagaimana caranya menghilangkan penyakit waswas? Bagaimana caranya menghilangkan orang yang sedang gaduh, orang sumpek, orang yang sedang bersedih, susah, sulit? Disebutkan dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, faqra surat Quraisy. Ayatnya cuma 4. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. 4 ayatnya surat Quraisy. Ayat ini istimewanya kalau dibaca bagi orang yang waswas, orang yang sedang gaduh, sumpek, sama orang yang sedang ditinggalkan istrinya, segala macam, sedih, fazal. Kata Nabi, akan pergi kesumpekannya itu, waswasnya akan hilang kalau sering dia membaca ayat ini. Lebih hebat lagi, wa idza qara'aha alamat umin, ya, alamat umin zalallahu darratah. Kalau dibaca pada makanan maka mudaratnya hilang. Jadi kalau ada jelma, wah anak kalau makan iyo anu darah anak naik, wah anak kalau makan ini, kalau minum ini ya diabetes anak, gula anak naik, anu baca weh surat Quraisy. Li ila fi Quraisyin ila fi amrilata sampai akhir ayat. Insyaallah keberkahan ayat ini Allah angkat ya, mudarat yang bisa membahayakan pada makanan tersebut diangkat. Saya ijazahkan ya pembacaan surat Quraisy ini kepada antum-antum yang hadir di tempat ini. Nanti katakan saya terima ijazahnya atau qabiltu ijazah. Ajaztukum bima ajazani syekhi murabbir ruh fi qiraati surati Quraisy min awwaliha ila akhiriha. Qabiltu ijazah. Barakallahu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.